سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Mari kita awali baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu hidayah untuk kita semua dan memberikan kita ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan lanjutkan kajian sirah nabawiyah tentang kondisi Madinah setelah hijrah yang masih labil. Labil itu yang masih tidak menentu, kebalikannya stabil. Enten setelah tegis, enten tragis. Enten konco niku keliru ngomong. Dolan negeri ya pokoknya. Omahku iki lokasinya tragis sih. Ya, pada lokasi tragis sih. Maksudnya strategis menurut. Jadi jangan dikira bahwa kondisi Madinah ini ketika Nabi datang kemudian aman. Karena tujuan hijrah itu kan memang mengamankan Rasulullah dari ancaman, intimidasi, termasuk pengusiran dari orang-orang musyrik Mekah. Tapi di Madinah sendiri juga sama, kondisinya belum labil. Ini apa pelajarannya? Bahwa kita itu tidak akan pernah menemukan kondisi sempurna di sudut bumi Allah ini kalau kita masih di dunia. Kita ini masih terancam, mau pindah kemanapun kita ini masih terancam. Kadang ada orang itu resign dari pekerjaannya, pindah ke satu pekerjaan lain. Dia berharap di sini menemukan ketenangan. Iya, ada ketenangan. Tapi yang namanya ancaman, kekhawatiran itu pancet. Enten kanca kula niku sampai rabi ping 13. Coba sampean. Berharap dia menemukan ketenangan pada istrinya. Gara-gara bojone kak nyenengno cerewet dipegat. Rabi maneh tambah nemen juga ayo. Ternyata dipegat maneh rabi maneh padha ae. Sing parah malah sing terakhir nomor 13 sih. Akhirnya dia putus asa, ya wis tak kamu sampai mati ae. Memang dikira kita itu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain menemukan kebaikan. Iya mungkin ada kebaikan, tapi yang namanya dunia yaitu tetap tidak ada yang sempurna. Rumah juga sama, berharap nanti ketemu tetangga yang lebih baik. Waduh. Ya ada peningkatan ada, cuma masalah ancaman itu terus. Lah manusia-manusia yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Mungkin ini akan terus ada pada saat kita berdakwah. Kelompok yang pertama yaitu sahabat-sahabatnya sendiri
yang taat kepada Rasulullah, punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang baik, yang mendukung Nabi. Ini selalu ada, Pak. Kita dalam kehidupan ini selalu ada orang-orang yang support kita, yang mendukung kita, dan mereka tulus, tidak berharap apa-apa. Ada seperti itu. Biasanya siapa mereka ini? Ya orang-orang Ansor yang loyal kepada Nabi. Salah satunya adalah yang kemarin menyiapkan tempat untuk Nabi yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi Abu Ayyub Al-Ansori ini dalam sejarah justru malah pindah ke Turki, Pak, ke Istanbul, Pak. Bukan Istanbul, ke Bursa. Ada kota namanya Bursa yang sekarang tertimpa musibah gempa, tapi gempa ini jauh dari kota. Gempa ini perbatasan antara Turki dengan Suriah. Nanti Oktober ada undangan di sana ke 5 kota di Turki: Istanbul, Bursa, Kapadokia, Pamukkale, dan Ankara. Ada yang ikut? Cuman kalau kayak izin terakhir Ankara murka aja. Ya. Nanti tanggal 18 Oktober tahun ini insya Allah. Kemarin sudah di scan segala sesuatu karena Turki sekarang nggak pakai visa, on arrival, visanya on arrival. Jadi yang pertama adalah sahabat-sahabat yang masih loyal kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang suci, orang-orang mulia, dan orang-orang yang baik. Mungkin ini yang menjadikan Rasulullah percaya diri. Kalau ini kan menungso biasa nih, sajane dalam hati saya itu ngaji sing teko titik ambek sing teko akeh itu sama. Itu landasan ngaji. Tapi ini sing teko akeh luwih seneng timbang sing teko titik. Paham sebenarnya? Paham. Yang tadi seneng tuh kalau akeh biasanya dapat 5. Nanti wali paham bisa. Wali paham ini bapak dia iki, ibu dia itu berubah. Makanya dulu di pondok itu kan yang ngaji itu kan panjat, anak santri kan panjat. Sehingga kiainya itu tidak pernah ada kepentingan dengan santrinya. Ya ini itu beronggo, buka kitab, gak tahu kalau santri ini kayak ngerti-ngerti. Bu santri ini nulis, bu ngrungokno, bu terus gak ngurus, pokoknya aku tak mau kitab. Ternyata ya banyak santri yang jadi, ya karena keikhlasan kiai ini. Ya, kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini dicari gimana kiai ustadz yang menyenangkan, yang komunikatif, ya kan, sehingga seolah-olah itu mendengarkan hiburan. Ya, lumayan buat. Jadi kiai mau coba nggak ngurus ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ngurus santri ustadz. Jadi mainnya main hati, ya, main hati. Tidak ada dulu yang namanya kiai enak ngaji, tidak ada. Mau kitab aja nih. Rata-rata sepuh-sepuh. Kemudian mereka itu kalau ngaji Ramadan itu ya Samsuri Bedawi itu habis terawih sampai sahur baru selesai. Nggak dibatasi waktu. Kadang santri itu 14 gitu. Kalau terus saya mau kitab ya. Sampai sahur, mari sahur diterus ngajinya mana. Jadi habis terawih mulai jam 3 selesai. Masya Allah, ngaji Ramadan ini. Nanti habis subuh sampai sholat duha baru selesai. Jadi beliau itu punya jadwal habis terawih sampai sahur, habis subuh sampai duha. Kitab Sahih Muslim 1 bulan itu khatam.
Sahih Muslim itu hatam, Sahih Bukhari hatam. Kenapa gak hatam kok ngaji ini kemarin terawih sampai subuh. Dan anak-anak itu termotivasi untuk ikut ngaji itu bukan karena hanya ilmunya, mungkin karena barokahnya. Orang yang mau ngantor ditahan. Kan dulu itu pakai pulpen, bukan pulpen seperti ini Pak. Pulpennya pakai pen tutul itu, jadi mangsi. Tutul, gimana nih kita tutul. Kadang-kadang satu mangsi itu untuk orang 3. Tutul. Nek ngantor itu si ditutul untuk mangsi ini. Tangannya melebu nang ngantuk. Jadi kita kuwi lengkap. Mantan itu pakai kekuatan kuat, diwawas lah ini lengkap. Dulu ada namanya setelah Yai Syamsuri wafat diganti namanya Gus Isom. Itu masih muda, tapi alim. Masih muda itu waktu dulu Pak. Ya saya kecil beliau sudah. Itu ngajinya kita Muwatta Imam Malik. Muwatta itu satu kitab sebesar itu, khatam itu 1 Ramadan. Masya Allah. Yaitu ngajinya habis terawih sampai sahur. Pernah terjadi sahurnya itu kelewatan. Gus ini ngaji terus lali nih supaya sahur. Adzan subuh. Allahu Akbar. Loh, ada kan ini aku yang subuh langsung ya itu ambil air, kemudian minum 1 teguk waktu adzan itu. Sudah, subuh terus namanya ya. Jadi jam 9 sampai subuh, habis subuh lanjut lagi. Duduk Bapak Ibu sekalian. Minum itu hanya sesekali serut. Tidak ada cemilan apa. Jadi oleh mahabbah kepada ilmu itu sampai melalaikan segala-galanya. Kayak orang gendaan nang ndukure kuburan Jenang Kuning niku. Sekarang kan di waktunya masih sampai subuh bentar. Allah. Kita Muwatta Imam Malik diwaca itu mari terawih sampai subuh. Terus kemarin saya tanya kepada anak-anak santri di sana, ya apa Ramadan tetap ada pengajian setelah terawih? Tapi cuma sampai jam 12 tok, nggak sampai subuh. Jadi saking nikmati maca kitab itu sampai sahur lali sampai subuh. Masya Allah. Sama nanti nikmat maca kitab sampai lali loh. Itu loh bal-balan lali sering loh. Kalau subuh. Jadi kekuatan cinta itu luar biasa. Bahkan ada sahabat-sahabat yang masih loyal kepada Rasul, maka Nabi itu percaya diri. Nabi itu percaya diri. Makanya ada orang yang datang kepada saya ini yang lupa diangkat menjadi ketua RW sekarang, ada jamaah. Cuman banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak sependapat, banyak yang tidak support dengan saya. Terus saya tanya sampean, antara yang seneng sampai sampean, yang benci sampai ini pakai kira-kira. Ya kadang yang seneng Pak, kira-kira orang 100 yang seneng 80, sing tak seneng 80. Ya wis sing seneng akeh terus lanjut. Tidak mungkin hidup di dunia itu bisa memberikan efek senangnya orang banyak kepada kita. Ada saja. Itu sampai kiamat, berlaku sampai kiamat. Kadang-kadang lu baper ngomong nang awake dhewe lha ya iki kurang apa sih? Aku iki salah apa sih? Kok orang sing benci ambek aku. Padahal dia lho nabi niku lho, apian di kau nambah nabi sih. Kau nambah nabi apa ndi? Api nabi juga masih punya tantangan itu. Tapi nabi dengan adanya orang-orang yang masih loyal, sahabat-sahabat yang masih mencintai beliau, yang membuat nabi itu percaya diri. Kelompok yang kedua,
yaitu orang-orang musyrik yang sama sekali tidak beriman kepada beliau dan berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Ya namanya orang musyrik, Pak, dipaksa ya apa gak iso. Makanya di Madinah ini, Pak, itu Nabi banyak mengadakan kesepakatan. Napa nih kesepakatan itu? Sana itu model kayak piagam Madinah. Seperti Indonesia dulu atau kemerdekaan itu, ya kan? Banyak kesepakatannya karena hidup tidak hanya orang Islam saja. Jadi orang itu tidak semuanya beriman kepada Nabi. Bagi orang yang tidak beriman kepada Nabi, ya diadakan kesepakatan. Kayak kan ini kampung ini loh, Pak. Di kampung ini kan diterukin orang. Sebagian Muslim, sebagian ada yang non Muslim. Yang mereka itu tidak mungkin kita paksakan untuk Islam. Dan mereka hidup bersama kita, berdampingan dengan kita. Akhirnya kita duduk hari apa yang naik kampung ini. Terjadilah kesepakatan yang sekarang kalau musimnya seperti ini namanya paguyuban itu kan untuk menjembatani komunikasi masyarakat agar tidak rentan dengan konflik. Nabi juga sama, muncul piagam Madinah. Adanya piagam Madinah itu menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Madinah sepakat dengan Rasul, setuju dengan Rasul, sepihak dengan Rasul, makanya butuh sepakatan. Ini berkali-kali disampaikan kalau Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara yang dibangun dengan kesepakatan. Maksudnya kesepakatan ya dalam tatanan sosial, Pak. Nah, kesepakatan jenenge ibadah ya jangan, itu kan urusan ritual ya urusan masing-masing. Yang sering kita sebut dengan toleransi. Ini bukan toleransi ditambahi toleransi. Jadi wong sing apik kaya Nabi kudu yo gak ono sing gak percaya. Ya sudah, memang itu hidayah. Ada di kakak nama. Lah niku kula niku kan bener sih nggih. Kok enten sing mboten percaya kali kula wong kon rasane kon Nabi kok gak percaya. Seandainya semua itu percaya kepada risalah Nabi Muhammad, maka niscaya seluruh penghuni bumi ini Islam kabeh. Tapi salah satu bentuk sunnatullah tidak mungkin itu terjadi sampai kiamat. Walaupun Allah Maha berkuasa untuk menjadikan seluruh penghuni bumi ini mukmin, itu tidak mungkin terjadi. Ambil Allah dikarenakan dididik supaya apa? Yang mukmin ini diketahui bahwa dia itu berjuang. Kenapa Allah Ta'ala bisa menjadikan bumi ini hangus, hancur, bisa lapuk? Wong Israel pasti urip kayak biyen. Israel itu berapa? Jadi wong Allah iki gak sakti to, sing Israel dijuangno ae. Allah gak sakti yo. Supaya kita itu punya girah berjuang dan membela mereka. Nanti kabeh menang kabeh. Nah sama apa tugasnya? Dengar ngopi tok ae nang rapatan lah. Justru karena mereka itu masih kalah, masih diserang, kita ini berjuang. Jadi diambil hikmahnya. Katanya Allah itu maha kaya, ya Ghaniyu ya Hamid, maha kaya, maha terpuji, dan maha pengasih dan penyayang. Kenapa Allah itu tidak membuat orang kaya raya semua? Jadi ini maha penyayang. Kok orang yang melarat, kok orang yang anu? Ya supaya regulasi ini berjalan. Karena kuwabe mamane ditakdir Allah sumugi. Sak semua itu sugi kabeh. Ya gak mangan sampean. Temenan kalau sing gelem dodolan apa. Kok kabeh sugi ya. Sing rewang gak ono, sing gelem mbah-mbah gak ono. Makanya orang itu kalau dia sudah mempunyai kaya raya, Pak, dia kecenderungannya jadi ingin menikmati hidup. Kalau nanti
voucher menginap 3 malam di JW Marriott Nusa Dua Bali dengan fasilitas namanya Presiden Suite ya Pak ya. Wapi hotel itu, wapi Pak. Jadi setiap saat dilayani. Jadi bojo kula yang ini sekali-kali dijak ngene Gusti nek kau bau Pak Mas. Layak dah. Iya. Amen delok-delok nanti metal di kamar luar renang. Jadi kan itu langsung dikurbi war. Terus balik ngono tenteko. Bapak Ibu ada pakaian kotor. Saya cucikan. Waduh. Enak ya. Oh enak ya. Tolong dinodok pada kono bocah-bocah mana kan orang kono. Ya, orang itu kalau sudah mendapat fasilitas Pak, ya inginnya menikmati. Itu nalurianya seperti itu. Makanya dijadikan ada orang itu yang sakaya, ada orang supaya apa? Likai la yakuna dulatan bainal aghniya, agar ekonomi itu tidak hanya berkisar kepada orang-orang kaya di antara kalian, sehingga orang kaya itu menyantuninya yang miskin. Suke kabeh gak iso. Oh, sampeyan. Harta kita tidak akan ada manfaatnya kalau semuanya kaya raya. Ngapain ngopi yo, gak ono warkop buka. Oh, sing dhewe warkop sugih. Lah dhek buka warkop kan sing butuh duit. Duit wakil kan ditulisi, maaf warkopnya tutup selama-lamanya. Sing duwe warkop wis oke. Sing duwe warkop dhewe warkop ngono lho Pak. Karena dhewe wis tutup suki ndelek warkop. Tak karo-karo. Ketemu warkop ditutup, maaf, warkop tutup selama-lamanya. Sing duwe wis oke. Akhirnya kasih tau ngopi tengok kayak kopi dewi melarat mana akhirnya kayak dewi. Makanya kalau orang itu hidup dengan sebuah persepsi positif itu enak. Salah satu contoh begini, kemarin umroh itu ada orang mengatakan, coba nih si komai cedek Mekah nih nih. Setiap saat, setiap waktu bisa umroh. Lah kita ini dari Surabaya harus 11 jam dulu ke Madinah, harus mengeluarkan uang dulu, naik pesawat dulu, macam-macam dulu. Terus saya jawab, yo enak nawak-nawakan Pak. Duit yo kanggo nih. Iso ono pengalaman Pak pesawat. Lah sing tangga-tanggane Mekah itu gak iso ono pesawat. Jadi orang itu kalau mengambil sisi positif dalam sebuah aktivitas enak. Tapi ini delok wong terus gak enak. Sing motor-motor, sing sepeda motor, delok sing motor wedok iki. Napa jenenge kok motor niki? Gak kepanasan, gak kehujanan. Sing motor-motor wae macet itu Pak. Wedok sih. Sing sepeda motor bet. Kemarin saja itu toko-toko nasional saja Pak. Yang satu abad NU ini banyak itu yang naik motor kemarin. Gojek. Mbak Yeni loh, anak Gus Dur itu 5 kilo itu gojek loh, karena mobil nggak bisa masuk. Nah gimana dia? Ya kadang-kadang sepeda motor itu solusi. Oh enak, kalau nanti di Juanda ada ceramah di Bang Jatim dan mepet sekali Pak di Aloha. Itu lingkar Aloha itu macetnya luar biasa. Saya dijemput sopir. Nah, begitu kan nututi ben ya. Gimana nututi ya terus aku tak sepeda motor aja. Nah, macet cekel kita aplikasi Gojek, dapat Gojek. Aku susul ya. Jadi kalau sepeda motor tutup aku jadi kerja. Pengajian pun mantep supir keteko. Coba. Jadi begitu, nggak bisa Pak kita itu menganggap dunia ini sempurna itu nggak bisa. Kadang
wayu, tapi gak kelem nyambut gawe, gak kelem mbah-mbah, gak kelem. Sing mbah-mbah sing lanang. Ada sing lanang ketua RT bisa. Aku mbah-mbah nang arep omah, klambi dioplok. Cocok. Lah apa Pak? Mbah-mbah, lah bojomu, bojoku man kalau mbah-mbah ayu asale. Tangane halus. Gara-gara bojone wayu mulus ngoten niku boleh sing lanang sorok. Nah situ bojone kata pe ayu Pak. Ngomong metekel ngoten niku kuwiran ngoten niku. Kamu nyebut terus ucap-ucap ngopel kadang-kadang bersane pelapor gendeng-gendeng niku munggah bojone. Tapi gak ayu ngoten kenapa? Ya apa beda di zaman ini. Oh, beda sing ayu tapi sing seneng nyambut gawe gak ono. Wis sunatullah ngoten niku. Pilihan hidup Pak, wis gak usah deh. Kalau dipikir dunia yang biasa-biasa nih, biasa. Kalau nggak ada konco itu ya wis, dia biasa konco. Ini sami-sami dakwah, tapi dia kalau sudah malam itu ya di rumah. Cara undangannya nggak sampai akeh. Kalau tinggal dewe ya kan ya, mari sawis kelonan nang bojomu wis turu ae. Aku si anak ngaji loro nang Mojokerto Jombang, teko omah kok subuh. Kalau ngomong enak kon mari isa wis turu, ndek kok aku bojomu. Nggih, kula ae turu tapi gak duwe motor. Nang ndi sepedaan. Gak bisa Bapak Ibu, ya wis itu dunya ora apa dipikir teman-teman. Ya. Itu hidup Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang melihat jadi dengan benulan sakit umroh itu. Lo umrohnya enak Pak. Tapi numpak motor mulu ini kalau kayak enak. Ya. Anggitnya 11 jam nang dukur itu sangat enak betul. Seandainya ada alternatif lain ke Madinah ke Makkah itu kan motor mulu. Kalau ini numpak masih lo becak, itu lo becak. Wat di Pak kalau dukur motor mulu itu. Mana goyang-goyang kata nanti. Nek wis untuk kono enak ngono. Jadi di Indonesia ini kan termasuk belahan bumi yang terjauh dari Mekah Madinah dibanding yang lain. Negara Islam yang paling jauh ya dan waktunya paling panjang ke tanah suci di Indonesia ini. Ada sih Pak, ada yang 15 jam ada, tapi kita ini sudah 11 jam. Motor kadang-kadang mau obat tidur ya kan mempan obat tidur melek. Bala-bala terus jendela, betul tidak? Ndukur kayak apa-apa ini. Kadang nyagoin ya Allah, tutup rumah tangga ya. Nah, yang harus disadari adalah bahwa kesukaran kita, keruwetan kita, kecapean kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Seperti tadi, orang-orang yang bekerja keras itu kan mesti keluarganya kecukupan. Kalau dia serius tuh ya, kalau dia itu lurus jalannya. Pundi bapak anu lembur, oke. Minimal pundi bapak anu niki tambahan gawean bukan di kantor ini, oke. Sepenting ada kecukupan. Selama yang lembur sing soro niku wau lurus tuh ya. Bayarannya balik nang keluargane, bayarannya balik nang ngene pegengge ya gak iso. Oh, pegengge. Karena apa? Karena sunnatullah itu manjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses, berhasil. Sama dengan anak pondok sing gedhe ya hasil. Tidak ada anak yang laya-laya terus hasil, tidak ada. Itu sunnatullah. Nah kadang-kadang kita melihat kesuksesan seseorang itu dilihat dari suksesnya, tidak melihat prosesnya. Mesti ini sama paket Pak. Nanti orang hasil, nanti orang sukses. Ikut dilog suksesnya, dilog prosesnya.
sukses proses. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga yang disebut dengan orang-orang Yahudi. Jadi pertama adalah sahabat yang setia kepada Rasulullah, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Rasulullah di berbagai kabilah yang menghasilkan banyak kesepakatan dengan mereka. Yang ketiga ini adalah orang-orang Yahudi. Menurut jenengan, di antara tiga ini yang paling berat bebannya Rasulullah siapa? Yahudi, Pak. Karena Yahudi nanti afiliasinya dengan munafik. Ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, Khazraj juga ada di sini. Mereka itu berkoalisi dengan orang-orang musyrik memerangi orang-orang Islam. Jadi ada orang itu yang setia kepada Rasulullah mukmin, ada orang yang benar-benar tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah ganggu, Pak, hidup berdampingan. Tapi ada orang itu yang kadang-kadang mengaku iman kepada Rasulullah tapi ganggu. Ini jenis Yahudi. Jadi di Madinah sebelum Nabi datang, Yahudi pun ada. Dan mereka menguasai, Pak, menguasai ekonomi, menguasai pasar, menguasai pusat-pusat informasi itu Yahudi. Makanya pada saat Nabi datang kemarin ceritanya itu di Kubah, orang yang pertama atau kelompok yang pertama kali terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad di Madinah itu adalah orang Yahudi. Bahkan ada kalimat dari orang Yahudi ketika orang-orang Islam yang ada di rumah, "Kalau bosmu teko, kalau bosmu teko itu sambutan kalau gak nyambut takon, bosmu teko." Itu kan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak suka dengan kehadiran Rasulullah. Dan selama ini orang-orang yang menikung Nabi, menusuk Nabi dari belakang itu adalah minal Yahudiyin. Orang-orang Yahudi, termasuk ada satu tokoh munafik yang sangat terkenal itu, Pak, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketika perang Uhud nanti itu dia menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, kemudian mempengaruhi kepada sebagian kaum muslimin. Ada sekitar 300 sampai 400 kaum muslimin itu balik lagi ke Madinah karena provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemarin H-3, H-4 itu terjadi sebuah konflik di antara panitia satu abad Nahdlatul Ulama antara PWNU dan PBNU. Itu sempat kacau balau, Bapak Ibu. Jadi H-1 saya kan pengisi acara di Lailatul Qiraah itu jam 00 itu pengurus PWNU yang notabene ini adalah tuan rumah H-1 itu belum satu pun mendapat undangan dari PBNU, termasuk ketuanya Kiai Haji Marzuki Mustamal, belum ada undangan. Karena NU ini kan Jawa Timur ini kan tegas, jadi dia tidak mau bahwa perhelatan resepsi ini disusupi dengan penyusup yang tidak bertanggung jawab. Panjenengan kan pasti tahu kata-kata saya penyusup itu siapa, itu tahu. Kalau apa-apa kok gambarnya wakenan itu, ada serbanan bisa. Ini nggak jelas Islam tak Islam, dia bisa serban hijau kayak Gus. Ya Allah. Kemudian ada salah satu kiai kita langsung komentar di sosmed itu, jangan sampai ini disusup dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ternyata dikanter oleh PBNU, langsung Katib Suryanya ngomong, NU Jawa Timur cocok kok, terus gak nyumbang, gak bantu, nuduh aja, resek kan. Ya, jadi sampai H-1 itu masih terjadi. Alhamdulillah, tapi berjalan baik dan berjalan lancar.
Itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi. Setiap ada perhelatan apapun, ada satu orang yang masuk di dalamnya, mempunyai kepentingan pribadi dan mempengaruhi kepada orang banyak. Itu yang terjadi kemarin Bapak Ibu. Ya kalau dulu istilahnya adalah orang-orang Yahudi. Ini sangat berbahaya. Istilahnya bengalu Bapak. Musuh dalam selimut. Dia bisa masuk dan bisa mengatur semua acara itu, dia atur semua. Padahal DE Sopo tidak punya riwayat menjadi NU atau apa, seolah-olah tadi tokoh, seolah-olah dia itu adalah orang-orang NU. Di Muhammadiyah juga sama. Dalam perhelatan itu selalu ada penyusup yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu potret seperti itu atau karakter seperti itu adalah karakter orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik itu semuanya adalah orang-orang Yahudi. Nanti akan kita pertajam lagi bagaimana porsi pengaruh orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah di Madinah. Bagaimana porsi orang-orang Yahudi munafik di dalam pengaruh dakwah Rasulullah di Madinah. Nanti ada keterangan. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada kabilah-kabilah lainnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan akan datang. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.